Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi mengenai konsep dan model komputasi cloud. Ini sumber bukunya, judulnya Cloud Computing Concept, Teknologi and Architecture, Thomas Earl, penyedia cloud atau cloud provider. Jadi organisasi yang menyediakan sumber daya TI berbasis cloud adalah penyedia cloud. Penyedia cloud selanjutnya ditugaskan dengan tugas manajemen dan administrasi yang diperlukan untuk memastikan pengoperasian infrastruktur secara cloud secara keseluruhan. Penyedia cloud biasanya memiliki sumber daya TI yang disediakan untuk disewakan oleh konsumen cloud. Namun beberapa penyedia cloud juga menjual kembali sumber daya TI yang disewa dari penyedia cloud lainnya. Konsumen cloud adalah organisasi yang memiliki kontrak atau pengaturan formal dengan penyedia cloud untuk menggunakan sumber daya TI yang disediakan oleh penyedia cloud. Konsumen cloud menggunakan konsumen layanan cloud untuk mengakses layanan cloud. Organisasi atau manusia yang diperlihatkan mengakses sumber daya TI berbasis cloud dari jarak jauh dianggap sebagai konsumen cloud, seperti gambar A.1. Jadi konsumen cloud ini dia adalah cloud service customer, dan untuk providernya adalah cloud service. Pemilik layanan cloud, orang atau organisasi yang secara legal memiliki layanan cloud disebut pemilik layanan cloud. Lanjutan, penyedia cloud menjadi pemilik layanan cloud jika menerapkan layanan cloudnya sendiri dan biasanya untuk digunakan oleh konsumen cloud lainnya. Administrator sumber daya cloud. Administrator sumber daya cloud adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya TI berbasis cloud. Ini termasuk layanan cloud. Administrator sumber daya cloud dapat menjadi atau milik konsumen cloud atau penyedia cloud dari cloud di mana layanan cloud berada. Batas organisasi ini mewakili perimeter fisik yang mengelilingi sekumpulan sumber daya TI yang dimiliki dan diatur oleh organisasi. Batas kepercayaan adalah perimeter logis yang biasanya melampaui batas fisik untuk mewakili sejauh mana sumber daya TI dipercaya. Karakteristik untuk cloud ada 6 karakteristik spesifikasi umum pada sebagian besar lingkungan cloud. Ada on-demand use, ubiquitous access, multi-tenancy, elasticity, measure usage, resiliency. Penggunaan sesuai permintaan. Jadi di sini konsumen cloud dapat secara sepihak mengakses sumber daya TI berbasis cloud yang memberikan kebebasan kepada konsumen cloud untuk menyediakan sendiri sumber daya TI atau penggunaan sesuai permintaan. Ubiquitous access ini mewakili kemampuan layanan cloud agar dapat diakses secara luas. Menetapkan ubiquitous access untuk layanan cloud memerlukan dukungan untuk berbagai perangkat, protokol transportasi antarmuka, dan teknologi keamanan. Multi-tenancy adalah karakteristik program perangkat lunak yang memungkinkan sebuah instans dari program melayani konsumen atau penyewa yang berbeda di mana masing-masing diisolasi dari yang lain. Ini disebut sebagai multi-tenancy. Jadi di sini ada gambarnya, gambar 4.8. Jadi cloud service customer A, ini ada customer B. Jadi mereka punya masing-masing cloud service-nya dan juga cloud storage device. Jadi tidak jadi satu. Lanjutan, multi-tenancy memungkinkan beberapa konsumen cloud untuk menggunakan sumber daya TI yang sama atau instannya, sementara masing-masing tetap tidak menyadari bahwa itu dapat digunakan oleh orang lain. Seperti ini contohnya ada cloud service customer A, customer B. Ini cloud service-nya beda-beda, tapi dia share cloud storage device-nya berbagi.
Elastisitas adalah kemampuan otomatis awan atau cloud untuk menskalakan sumber daya TI secara transparan seperti yang diperlukan sebagai respon terhadap kondisi waktu, proses, atau yang telah ditentukan sebelumnya oleh konsumen awan atau penyedia awan. Elastisitas sering dianggap sebagai pembenaran inti untuk penerapan komputasi awan. Penggunaan terukur. Karakteristik penggunaan terukur ini mewakili kemampuan platform cloud untuk melacak penggunaan sumber daya TI, terutama oleh konsumen cloud. Dapat menagih konsumen cloud hanya untuk sumber daya TI yang benar-benar digunakan dan atau untuk jangka waktu di mana akses ke sumber daya TI diberikan. Ini terkait erat dengan karakteristik on demand. Penggunaan terukur tidak terbatas pada statistik pelacakan untuk tujuan penagihan. Ini juga mencakup pemantauan umum sumber daya TI dan pelaporan penggunaan terkait. Resiliensi. Jadi komputasi yang tangguh ini adalah bentuk failover yang mendistribusikan implementasi sumber daya TI yang berlebihan di seluruh lokasi fisik. Ketahanan dapat mengacu pada sumber daya TI yang redundan dalam cloud yang sama, tetapi di lokasi fisik yang berbeda atau di beberapa cloud. Di gambar 4.10 ini bentuk resilient dari sistem cloud. Jadi ada cloud service A, dan ini ada cloud service A juga, jadi ada dua. Di sini ada di cloud A, di sini ada cloud B. Ini untuk redundant implementasi of the same service gitu ya. Jadi ketika ada yang down jadi bisa langsung, karena di sini dia menggunakan resilient file over system. Model pengiriman cloud ini mewakili kombinasi sumber daya TI yang telah dikemas sebelumnya yang ditawarkan oleh penyedia cloud. 3 model pengiriman cloud umum telah dibuat dan diformalkan secara luas. Satu, ada infrastruktur as a service atau IaaS. Kedua, platform as a service atau PaaS. 3, software as a service atau SaaS. Dari catatan, banyak variasi khusus dari 3 model pengiriman cloud dasar yang telah muncul, masing-masing terdiri dari kombinasi sumber daya TI yang berbeda. Beberapa contohnya, ini ada storage as a service, database as a service, security as a service, communication as a service, integration as a service, testing as a service, dan process as a service. Infrastruktur as a service atau IaaS. Model pengiriman IaaS ini mewakili lingkungan TI mandiri yang terdiri dari sumber daya TI yang berpusat pada infrastruktur yang dapat diakses dan dikelola melalui antarmuka dan alat berbasis layanan cloud. Dapat mencakup perangkat keras, jaringan, konektivitas, sistem operasi, dan sumber daya TI mentah lainnya. Biasanya divirtualisasikan dan dikemas ke dalam bundle yang menyederhanakan penskalan waktu, proses di muka, dan penyesuaian infrastruktur. Tujuan umum dari lingkungan IaaS adalah untuk memberikan konsumen cloud kontrol dan tanggung jawab tingkat tinggi atas konfigurasi dan pemanfaatannya. Digunakan oleh konsumen cloud yang membutuhkan kontrol tingkat tinggi atas lingkungan berbasis cloud yang ingin mereka buat. Lingkungan IaaS umumnya ditawarkan sebagai instan virtual yang baru diinisialisasi. Sumber daya TI pusat dan utama dalam lingkungan IaaS yang khas adalah contohnya server virtual. Jadi server virtual disewakan dengan menentukan persyaratan perangkat keras server seperti kapasitas prosesor, memori, dan ruang penyimpanan lokal. Ini gambarannya. Jadi ada cloud consumer, ini menyewa IaaS. Jadi yang diberikan oleh si cloud provider itu adalah virtual servernya. Nah, virtual server ini ada spesifikasinya, misalnya di sini ada server 30 GB RAM, 4 GB local storage gitu ya. Ini ada SLA-nya, availability-nya 99,5%. No failover. Nah, untuk price-nya ini $0,95 per jam, 0,05 per gigabyte transfer. Platform as a service atau PaaS
Jadi model pengiriman PAS mewakili lingkungan siap pakai yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasanya terdiri dari sumber daya TI yang sudah diterapkan dan dikonfigurasi. Alasan umum konsumen cloud akan menggunakan dan berinvestasi dalam lingkungan PAS meliputi konsumen cloud ingin memperluas lingkungan on-premise ke cloud untuk skalabilitas dan tujuan ekonomi. Konsumen cloud menggunakan lingkungan siap pakai untuk sepenuhnya menggantikan lingkungan di lokasi. Konsumen cloud ingin menjadi penyedia cloud dan menyebarkan layanan cloud sendiri agar tersedia untuk konsumen cloud eksternal lainnya. Dengan bekerja dalam cloud yang sudah jadi, si konsumen cloud ini bebaskan dari beban administratif untuk menyediakan dan memelihara infrastruktur sumber daya TI yang disediakan melalui model IaaS. Konsumen cloud diberikan tingkat kontrol yang lebih rendah atas sumber daya TI yang mendasari, yang menghosting dan menyediakan platform. Produk PaaS tersedia dengan tumpukan pengembangan yang berbeda. Misalnya contohnya adalah Google Apps Engine, ini menawarkan lingkungan berbasis Java dan Python. Ini gambaran untuk platform as a service. Jadi untuk customer cloud dia masuk virtual server, tapi di dalam virtual server ini sudah disediakan semua environment yang diperlukan, ya, sistem operasi, aplikasinya gitu. Jadi semua sudah disiapkan sama si cloud provider. Jadi si customer cloud tidak perlu install sistem operasi lagi. Masuk ke software as a service atau SaaS. Jadi program perangkat lunak yang dipromosikan sebagai layanan cloud bersama yang tersedia sebagai produk atau utilitas umum menunjukkan profil khas dari penawaran SaaS. Model pengiriman SaaS biasanya digunakan untuk membuat layanan cloud yang dapat digunakan kembali, tersedia secara luas, seringkali secara komersial untuk berbagai konsumen cloud. Konsumen cloud umumnya diberikan kontrol administratif yang sangat terbatas atau implementasi SaaS. Ini gambaran untuk software as a service. Jadi tidak terlihat si cloud service customernya akses ke virtual server, jadi langsung ke service cloudnya saja. Dia di sini ada kontraknya, jadi price-nya $0,05 per 100 request. Jadi hitungannya per request terhadap suatu software atau service yang diberikan. Perbandingan model pengiriman cloud ini dari cloud delivery model ada SaaS, PaaS sama IaaS. Ini kalau untuk SaaS ini use and use related konfigurasi. Kalau PaaS ini limited administratif, kalau IaaS ini full administratif. Common Cloud Consumer aktivitas dan Common Cloud Provider aktivitas. Jadi terlihat aktivitasnya kalau di SaaS ini use dan konfigurasi cloud service, kalau di PaaS ini development, test, deploy, dan manage cloud service. Kalau di IaaS si customer ini harus setup dan konfigurasi bare infrastruktur. Penggabungan model pengiriman cloud IaaS digabung dengan PaaS, jadi infrastruktur digabung platform as a service. Jadi untuk PaaS ini sudah ada environment yang diperlukan untuk misalnya environment A, B, sama C. Dan untuk infrastruktur as a service ini virtual servernya dibedakan ya, langsung virtual server A untuk environment A dan B, virtual server B untuk environment C. Dan ini masuk ke physical server A. Nah, di sini penyedia cloud yang menawarkan lingkungan PaaS memilih untuk menyewa lingkungan IaaS dari penyedia cloud yang berbeda. Jadi bisa berbeda atau bisa satu penyedia cloud. Lingkungan siap pakai yang disediakan oleh lingkungan PaaS dapat digunakan oleh organisasi konsumen cloud untuk mengembangkan dan menerapkan layanan cloud SaaS sendiri yang kemudian dapat disediakan sebagai produk komersial. Jadi untuk membuat suatu cloud service gitu ya. Jadi dia bisa berlangganan, ada IaaS-nya, ada PaaS-nya, sama SaaS-nya. Model penerapan cloud, model penerapan cloud
mewakili jenis lingkungan cloud tertentu, terutama dibedakan berdasarkan kepemilikan, ukuran, dan akses. Ini ada 4 model untuk penerapan cloud. Ada public cloud, community cloud, private cloud, sama hybrid cloud. Public cloud adalah lingkungan cloud yang dapat diakses publik yang dimiliki oleh penyedia cloud pihak ketiga. Sumber daya TI di cloud publik biasanya disediakan melalui model pengiriman cloud yang dijelaskan sebelumnya, dan umumnya ditawarkan kepada konsumen cloud dengan biaya atau dikomersialkan melalui cara lain, misalnya seperti iklan. Ini ada organisasi, ini ada cloud consumernya, misalnya mengakses Google, Zoho, Yahoo. Community cloud adalah mirip seperti public cloud, tapi akses terbatas pada komunitas konsumen cloud tertentu. Private cloud dimiliki oleh satu organisasi. Private cloud ini memungkinkan organisasi untuk menggunakan teknologi komputasi awan sebagai sarana untuk memusatkan akses sumber daya TI oleh berbagai bagian, lokasi, atau departemen organisasi. Yang ada pertanyaannya, siapa yang seharusnya mengelola dan apakah di tempat atau berbasis cloud? Untuk private cloud. Hybrid cloud adalah lingkungan cloud yang terdiri dari 2 atau lebih model penyebaran cloud yang berbeda. Jadi bisa private cloud dan public cloud. Jadi ini gabungan antara public dengan private cloud. Kemudian penerapan cloud lainnya, ini variasi tambahan dari 4 model penyebaran cloud dasar yang mungkin ada. Contohnya virtual private cloud, juga dikenal sebagai cloud khusus atau cloud yang dihosting. Model ini menghasilkan lingkungan cloud mandiri yang dihosting dan dikelola oleh penyedia cloud publik dan tersedia untuk konsumen cloud. Ada intercloud model, ini didasarkan pada arsitektur yang terdiri dari 2 atau lebih cloud yang saling terhubung. Di ringkasannya, peran umum yang terkait dengan interaksi dan hubungan berbasis cloud termasuk penyedia cloud, konsumen cloud, pemilik layanan cloud, dan administrator sumber daya cloud. Batasan organisasi mewakili ruang lingkup fisik sumber daya TI yang dimiliki dan diatur oleh organisasi. Batasan kepercayaan adalah batas logis yang mencakup sumber daya TI yang dipercaya oleh organisasi. Penggunaan sesuai permintaan ini adalah kemampuan konsumen cloud untuk menyediakan sendiri dan menggunakan layanan berbasis cloud yang diperlukan tanpa memerlukan interaksi penyedia cloud. Karakter ini terkait dengan penggunaan terukur yang merepresentasikan kemampuan cloud untuk mengukur penggunaan sumber daya TI-nya. Akses di mana-mana ini memungkinkan layanan berbasis cloud untuk diakses oleh beragam konsumen layanan cloud. Sementara multi-tenancy adalah kemampuan satu instan dari sumber daya TI untuk secara transparan melayani banyak konsumen cloud secara bersamaan. Karakteristik elastisitas itu menunjukkan kemampuan cloud untuk secara transparan dan otomatis menskalakan keluar atau masuk sumber daya TI. Ketahanan berkaitan dengan fitur failover yang melekat pada cloud. Model pengiriman cloud IaaS ini menawarkan kepada konsumen cloud kontrol administratif tingkat tinggi atas sumber daya TI berbasis infrastruktur. Model pengiriman cloud PaaS memungkinkan penyedia cloud menawarkan lingkungan yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang dapat digunakan konsumen cloud untuk membangun dan menerapkan layanan dan solusi cloud meskipun dengan kontrol administratif yang berkurang. SaaS adalah model pengiriman cloud untuk layanan cloud bersama yang dapat diposisikan sebagai produk komersial yang dihosting oleh cloud. Ada kombinasi IaaS, PaaS, dan SaaS yang berbeda dimungkinkan. Ini tergantung pada bagaimana konsumen cloud dan penyedia cloud memilih untuk memanfaatkan hierarki alami yang ditetapkan oleh model pengiriman cloud dasar ini. Public cloud dimiliki oleh pihak ketiga dan umumnya menawarkan layanan awan komersial dan sumber daya TI untuk organisasi konsumen awan. Private cloud dimiliki oleh organisasi individu dan berada di dalam lokasi organisasi. Community cloud biasanya dibatasi untuk akses oleh sekelompok konsumen cloud yang mungkin juga berbagi tanggung jawab dalam kepemilikannya. Hybrid cloud adalah kombinasi dari 2 atau lebih model penyebaran cloud lainnya.